Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Usaku dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita nanti akan menambah pemahaman kita tentang apa sesungguhnya kriteria dari wanita hebat yang mampu mendampingi suami yang hebat. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Bambang yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Sifatnya curhat tentang istri. Istrinya lagi nonton gak Pak? Ada. Oh iya. Maaf istriku. Saya memang merasa selama ini istri banyak membimbing saya. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang saya jengkel. Maaf ini ya, mungkin dirasakan oleh bapak-bapak yang lain yang pendiam. Saya termasuk pendiam. Cenderung untuk mengatur. Sampai setiap langkah diatur. Memang saya habis sakit 7 bulan, diatur semuanya. Nah, bagaimana saya mensikapinya agar tidak terjadi miss atau paling tidak win-win solution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang. Mungkin kamera bisa nge-shoot zoom in ke istrinya? Bunda. Baik silakan Ustazah Syifa dari Bapak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak luar biasa sekali. Saya rasa ini bukan suara hati Bapak saja. Tapi suara hati semua suami gitu ya. Memang fitrahnya perempuan itu lebih bawel. Lebih cerewet. Makanya kata Ki Hasyim Asy'ari begini, dalam kitabnya Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, kalau ada 6 sifat dalam diri perempuan, itu harus dijauhi perempuan tersebut. Nah kita sebagai perempuan harus kita cepat-cepat rubah. Salah satunya apa? An-nanah, man-nanah, han-nanah. Nih yang 3 poin nih. An-nanah ini suka mengeluh, dikit-dikit ngeluh. Gak bersyukur, dikasih uang belanja 5 juta sehari ngeluh. Gak pernah ya? Saya juga gak pernah gitu. Ini sindiran aja sebenarnya. Dikasih uang belanja berapapun ngeluh ya sama suami. Sakit kepala kita karena semua difikirin, dikeluhkan. Ini an-nanah disebutnya, harus dihindari dan harus dirubah. Yang kedua man-nanah. Man-nanah itu tukang ngungkit sama suami. Suami punya salah udah 5 tahun yang lalu masih inget sampai sekarang. Mau makan diungkit, mau tidur diungkit, mau mandi diungkit. Kata suami, ya Allah udah dong udah gitu. Dan yang ketiga hananah. Hananah itu adalah seringkali memikirkan laki-laki lain yang bukan suami atau ngebanding-bandingin suami dengan suami orang lain. Ah, Bu, pernah begitu? Sering. Tapi nauzubillah insya Allah orang sini enggak gitu semua ya Bu ya. Nah ketika kita diatur-atur oleh perempuan bisa jadi memang mengaturnya itu adalah kebaikan. Karena memang dalam neuroscience kan disebutkan perempuan itu dalam 1 hari bisa mengeluarkan kata-kata 20.000 kata. Laki-laki cuma 7.000 kata, tadi kata Ustazah Nada makanya perempuan lebih cerewet. Dan fitrahnya sifat perempuan itu suka mengatur. Walaupun itu sama suaminya sendiri. Ya tolong dong anduk jangan taruh sini, bisa nggak ayah di situ jemur, taruh yang benar dan lain sebagainya. Ya tolong dong, kalau ayah dapat gaji kasih ke mama, biar mama yang ngatur. Ya, biar ke-handle semua perlengkapan keluarga. Karena kadang-kadang kalau suaminya yang ngatur, suami nggak tahu tetek bengek yang kecil-kecil itu harus dibayar seperti apa gitu. Jadi harus disikapi dengan santai Pak. Kalau memang ternyata tidak bisa kita menerima, sudah keterlaluan cara mengaturnya, kita ajak komunikasi yang baik. Nah, kapan cara komunikasi yang baik suami dan istri? Itu adalah ketika pillow talk. Malam hari mau tidur. Jangan istri abis masak, abis nyuci diajak ngomong, itu makin marah Pak. Betul ya Bu ya? Udah habis capek ngurusin anak masak, mah tolong kamu tuh jangan gitu. Oh papa ya kamu gak ngertiin mama. Aku capek katanya dan lain sebagainya itu makin marah. Atau ibu kalau ngajak ngomong suami juga ketika malam hari. Jangan ketika pagi hari mau berangkat kerja atau pulang kerja. Tadi kata Ustazah Nada kalau suami pulang kerja siapin dulu minumnya, makannya. Diajak sama kita bang mau kemana dulu, dapur, sumur apa kasur.
Nah, bahasa sindirannya begitu kan, mau yang mana dulu? Itu kan salah satu pelayanan buat suami. Nah, kalau misalkan kita sudah cari momen yang tepat untuk komunikasi, utarakan. Karena pernikahan itu untuk mencapai kemaslahatan bersama harus dengan saling keterbukaan, komunikasi yang baik. Kalau ada yang gak suka, sampein. Gimana solusinya ya, biar kita bisa berubah bareng-bareng. Kamu gak begitu mengatur, saya juga gak begitu merasa kayak nurut-nurut sama istri dan lain sebagainya. Suami kepala keluarga, istri makmumnya. Sehebat apapun istri di luaran sana, kalau nyampe dalam rumah dia adalah makmum bagi suaminya dan suami adalah imam. Jadi harus saling komunikasikan saja, begitu ya Ibu ya. Kadang-kadang perempuan cerewetnya benar juga kadang-kadang. Baik, Ustazah Nada mungkin bisa menambahkan, kalau kita selama ini barangkali dari kaum Hawa, kaum Adam ini salah memaknai tentang cerewetnya istri. Ini kan kalau cerewet itu bisa jadi memang bawaannya dia gitu loh. Ya kan ada orang yang diam ngasih tahu suaminya, ada yang cerewet. Nah ini bahkan salah satu contoh Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat pencemburu, mungkin waktu itu juga cerewet. Ini bagaimana bisa komunikasikan dua sosok seperti ini, Ustazah? Iya baik, Masya Allah ya. Ini pembahasan yang seru nih, apalagi berkaitan dengan curhat ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Syifa berkaitan dengan dua poin, di antaranya adalah komunikasi, dan yang ketiga saya ingin menambahkan berkaitan dengan rasa husnuzon kita satu dengan yang lain. Bahwa seorang suami husnuzon yuk, baik sangka yuk, ibu itu inginnya yang terbaik kok buat bapak. Apalagi ketika mengatur makanan, mengatur pola hidup, kemudian mengatur pakaian misalnya, ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan, untuk bapak. Nah kemudian bagi ibu, meskipun suami ini punya rasa husnuzon yang tinggi, baik sangka yang tinggi, jangan dimanfaatin. Artinya apa? Kita coba atur, biar bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu posisinya di atas kita. Artinya tetaplah kita dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik. Kalau kita ingin mengatur, jangan dengan bahasa perintah. Jangan dengan bahasa aturan, karena itu pasti sudah ada penolakan. Tapi dengan bahasa, karena kita dengan suami ini adalah relasi. Kita hubungannya adalah satu kesatuan. Kita coba dengan bahasa yang asik, bahasa kita. Pak, coba deh kalau pakai pakaian ini sepertinya lebih bagus deh. Pak, kalau makan ini kamu lebih sehat loh. Pak, kalau kamu taruh di situ kayaknya lebih baik. Meskipun mungkin bahasa kita adalah bahasa yang seolah-olah seperti anak kecil, tapi lakukanlah itu. Karena insya Allah dengan pandai kita berkomunikasi seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Aisyah, Masya Allah. Kita mencontoh figur-figur ulama terdahulu, istri dari baginda Rasulullah SAW yang pandai menggunakan bahasa lisannya, insya Allah akan saling menghargai satu dengan yang lain dan insya Allah akan terbina rumah tangga yang semakin tua, insya Allah akan semakin harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya dari Ibu Anita yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Yang saya ingin menanyakan adalah wanita soleha adalah wanita yang taat kepada suami ya. Dan saya yakin ibu-ibu di sini pasti sudah merasa suaminya sukses karena ada ibu-ibu yang hebat. Tapi di samping itu juga kita punya orang tua. Yang kadang orang tua kita merasa iri terhadap sikap kita pada suami, sedang orang tua kita suka ingin punya anak kita sikapnya sama seperti kepada suami. Oleh karena itu bagaimana menyikapi kita sebagai seorang istri agar kepada orang tua pun bisa memberikan sikap yang sama dengan kepada suami. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali, hubungan kita dengan istilahnya orang tua. Ya, silakan Ustaz. Kita sebagai istri ingin memberikan yang terbaik buat orang tua, apalagi mungkin orang tua sedang sakit atau sekiranya orang tua sudah dalam keadaan udzur atau tua, ingin kita memberikan perhatian lebih. Lalu bagaimana nih, suami pun juga harus mendapatkan perhatian. Yang pertama, bahwasannya yakin ketika ijab qabul, saya terima nikahnya, suami mengatakan hal semacam itu, maka semua beralihlah semua tanggung jawab orang tua kepada suami, sehingga kita ketika sudah menikah, maka yang harus didahulukan seorang istri adalah suami. Ya, mau apa-apa izin sama suami. Taatilah
suami, kecuali kalau hal-hal kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kita nggak boleh taat kepada suami kalau memang suami memerintahkan bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tapi di luar itu kita taatlah kepada suami. Meskipun untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Pah, ibu sakit. Pah, ibu butuh uang. Pah, ibu begini begitu. Maka sampaikanlah itu kepada suami. Bentuk ketaatan kita kepada suami. Kalau sekiranya suami memiliki pendapat, maka jangan langsung emosi. Meskipun mungkin pendapatnya tidak sesuai harapan kita. Terima dulu, tampung dulu, hargai ungkapan atau hargai keputusan suami. Nah kemudian ada waktu yang tepat, sampaikanlah, Pak mohon maaf, bukan saya nggak dengar apa kata Bapak. Tapi sepertinya ini betul-betul perhatian Ibu harus dilakukan, harus. Nah itu sampaikan, komunikasi lagi-lagi ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua Bapak, tentu seorang suami yang keren ya. Bukan hanya fisiknya saja, tapi seorang suami yang keren. Seorang suami yang betul-betul ingin berada pada ridhonya Allah tidak akan menghalangi seorang istri untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kuncinya istri tetap taat kepada suami. Buka komunikasi yang baik, kemudian jangan ada yang ditutupi, bukalah kalimat-kalimat, bukalah pembahasan, bahasa yang baik kepada suami. Kalau suami menyampaikan hal yang tidak sesuai keinginan kita, husnuzon lagi tadi, tahan dulu. Ada masa yang tepat seperti Ustazah Syifa sampaikan di sebelum tidur, sampaikan dari bahasa hati. Kita sampaikan dengan hati, maka diterimanya juga oleh Bapak dengan hati. Tapi kalau ibu menyampaikan dengan emosi, diterimanya juga nanti dengan emosi. Dan insya Allah ketika satu dengan yang lain tahu peranan masing-masing, suami ingin mendorong istrinya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, inilah insya Allah akan menjadi kunci kebahagiaan suami dan istri. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustazah Syifa mungkin bisa memberikan sedikit komentar atau gambaran tentang peristiwa yang sering terjadi adalah istri sering cemburu dengan suami yang sangat mengurusi ibunya yang masih hidup. Nah ini kan kadang-kadang konflik yang kecil-kecil pun bisa menjadi konflik besar, bahkan ancamannya mereka sampai divorce gara-gara menuruti orang tuanya. Gara-gara ini jadi divorce ya, banyak sekali kasusnya. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus yang demikian, kita harus pahami buat para perempuan, para ibu-ibu yang sedang nonton juga di rumah, bahwa prinsipnya adalah suami itu milik ibunya dan istri milik suaminya. Istri harus taat sama suami dan kita sebagai istri tidak boleh menghalangi suami untuk tetap taat kepada ibunya. Perceraian banyak terjadi di mana-mana gara-gara mantu sama mertua bertengkar. Betul? Mertua cemburu sama menantu, menantu cemburu sama mertua. Maka untuk meredakan konflik demikian, di sini titik pusatnya adalah suaminya. Bagaimana dia harus bisa adil. Dia tetap berbakti kepada ibunya, tetapi juga tidak meninggalkan kewajibannya untuk berbuat baik kepada istrinya. Biasanya yang sering diributin ini gara-gara nafkah, uang. Jadi ibu-ibu, bu, kalau suami ngasih kita emas 50 gram seneng gak? Diterima? Kita ucap alhamdulillah. Abis itu kita bilang sama suami kita, ya ini alhamdulillah saya dikasih emas 50 gram. Ngomong-ngomong ibu dibeliin emas juga enggak? Jadi menantu yang baik adalah kalau dia dibeliin sesuatu sama suami, tanya ibunya dibeliin atau enggak. Ini menantu soleha yang begini nih, cakep. Yang kedua, mertua yang baik adalah mertua yang tidak pernah cemburu sama istri anaknya. Karena tahu kalau sudah besar itu anak itu bukan anak kecil lagi, dia juga punya pendamping hidup. Kebanyakan mertua cemburu itu gara-gara gak rela, dari kecil diurus, dibiayain, udah sukses gajinya gede diambil sama perempuan lain. Betul gak Bu? Ini suara hati mertua nih. Ya suara hati mertua. Maka jangan ada rasa cemburu sedikit pun. Kita lihat memang anak kita sudah kita besarkan dengan biaya yang besar, kemudian sudah enak diambil orang, ya. Tetapi dari sisi yang lain harus kita lihat menantu kita. Menantu kita sudah dididik oleh orang tuanya, dibesarkan cantik, besar, hebat ya. Kemudian dinikahkan. Ketika dia sudah besar, orang tuanya sudah tidak punya andil karena dia sudah di bawah andil suaminya. Jadi kalau mau lebih sakit, hati seorang ibu dari perempuan itu lebih sakit lagi.
Ya, jadi bagaimana harus menyelaraskan mertuanya ridho, menantunya ridho, suaminya bisa adil antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.